Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Dinita Rosyana Dewi, mahasiswi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kondisi perekonomian Indonesia per April 2021 yang berlangsung di tengah tantangan besar pandemi COVID-19, berdasarkan data infografis dari Bank Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso. Pada pembahasan kali ini, Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas ringkasan dan opini terkait data infografis perekonomian Indonesia per April 2021 serta menelaah siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia. Bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021 serta bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19. Pada triwulan pertama, tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan sinyal positif menuju pemulihan. Hal ini tercermin dari kontraksi produk domestik bruto atau PDB yang tercatat sebesar minus 0,74% secara tahunan atau year on year. Ini jelas membaik dibandingkan tahun 2020, di mana kontraksinya jauh lebih dalam, yaitu minus 2,07%. Perbaikan ini terutama didorong oleh membaiknya sektor eksternal serta akselerasi atau percepatan dari stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah. Dari sisi pengeluaran, kita melihat ekspor tumbuh cukup signifikan, yaitu sebesar 6,74% karena permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat mulai meningkat. Impor pun turut tumbuh sebesar 5,27%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi dan permintaan dalam negeri perlahan mulai pulih. Konsumsi pemerintah naik sebesar 2,96%, didorong oleh percepatan realisasi belanja bantuan sosial dan belanja non-modal. Namun, konsumsi rumah tangga kita masih mengalami kontraksi, yaitu minus 2,23%. Hal ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang masih terbatas di beberapa wilayah akibat pembatasan aktivitas selama pandemi. Sementara itu, investasi dalam bentuk penanaman modal tetap bruto atau PMTB juga menunjukkan perbaikan, meskipun masih terkontraksi angkanya hanya minus 0,23%, jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor ekonomi mulai menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sektor-sektor yang tumbuh paling tinggi antara lain adalah sektor informasi dan komunikasi, pengadaan air, serta jasa kesehatan. Hal ini menggambarkan dua hal penting, yaitu adaptasi terhadap digitalisasi dan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan kesehatan selama pandemi. Melihat ke depan, pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut. Faktor-faktor pendukungnya antara lain membaiknya prospek ekonomi global, stimulus kebijakan dari pemerintah Indonesia dan otoritas moneter, serta percepatan program vaksinasi nasional. Bank Indonesia bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK juga akan terus bersinergi untuk menjaga stabilitas dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang saling mendukung. Selanjutnya, kita membahas perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah per 9 April 2021. Pada tanggal tersebut, Bank Indonesia merilis informasi terbaru terkait kondisi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pemantauan ekonomi nasional, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19. Rupiah tercatat dibuka cukup stabil di level Rp14.530 per dolar Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan bahwa stabilitas eksternal Indonesia masih cukup terjaga. Sementara itu, imbal hasil atau yield dari surat berharga negara tenor 10 tahun berada di level 6,39%. Ini menunjukkan bahwa instrumen investasi domestik kita masih sangat menarik di mata investor. Untuk konteks global, indeks dolar Amerika Serikat atau DXY berada di angka 92,6,06. Sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yaitu US Treasury 10 tahun tercatat di angka 1,619%. Dua indikator ini biasanya dijadikan patokan oleh investor global dalam menilai resiko negara-negara berkembang. Lalu, bagaimana dengan pergerakan modal asing?
pada periode 2 sampai 8 April 2021, Indonesia mencatat adanya net inflow sebesar 2,34 triliun rupiah ke pasar keuangan domestik. Hal ini berarti secara keseluruhan lebih banyak dana asing yang masuk dibandingkan yang keluar. Meskipun masih tercatat ada penjualan bersih oleh investor asing di pasar saham sebesar 1,81 triliun rupiah, namun dana yang masuk ke pasar obligasi negara atau SBN cukup besar, yakni 4,15 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia mulai kembali menguat. Hingga tahun berjalan atau year to date memang masih tercatat net sale sebesar 9,68 triliun, namun trennya menunjukkan perbaikan dalam periode terakhir. Selain itu, indikator penting lainnya adalah premi CDS atau Credit Default Swap Indonesia tenor 5 tahun yang tercatat tetap stabil di kisaran 84,07. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi resiko kredit Indonesia masih cukup rendah. Secara keseluruhan, data-data ini menunjukkan bahwa kestabilan nilai tukar dan minat investor asing terhadap aset Indonesia masih terjaga dalam cukup baik, bahkan di tengah tekanan global. Kemudian, tingkat inflasi nasional pada April 2021 tercatat tetap rendah dan terkendali. Angkanya mencapai 0,08% secara bulanan atau month-to-month. Lalu sebesar 0,53% secara tahun berjalan atau year to year, dan secara tahunan inflasi berada di angka 1,37% year on year. Angka-angka ini menandakan bahwa tekanan harga di masyarakat belum tentu signifikan dan kenaikan harga secara umum masih dalam batas wajar. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi adalah daging daging ayam ras, jeruk, cabai merah, dan minyak goreng. Ini adalah komoditas pangan yang memang cukup sensitif terhadap musim dan permintaan. Namun di sisi lain terdapat deflasi atau penurunan harga pada beberapa komoditas, di antaranya yaitu telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Hal ini terutama dipengaruhi oleh masuknya musim panen di beberapa daerah. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dengan baik melalui kebijakan yang responsif terhadap perubahan global. Nilai tukar rupiah yang stabil, masuknya kembali arus modal asing, serta tingkat inflasi yang rendah semuanya menjadi sinyal positif. Hal ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan mengenai perkembangan inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada bulan April 2021. Pada bulan tersebut, inflasi tercatat sebesar 0,13% secara bulanan atau month to month. Ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Maret yang tercatat sebesar 0,08%. Sementara itu, secara tahunan atau year on year, inflasi mencapai 1,42%. Angka ini naik tipis dibandingkan Maret yang berada di angka 1,37%. Namun secara umum, inflasi tetap berada dalam kisaran yang rendah dan terkendali. Kinerja inflasi ini dipengaruhi oleh 3 kelompok utama, yaitu kelompok inflasi inti, harga-harga yang diatur pemerintah atau price, serta kelompok bahan makanan bergejolak atau volatile food. Inflasi inti tercatat sebesar 0,14%. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh naiknya harga emas, perhiasan, seiring dengan tren global serta meningkatnya permintaan musiman yang biasa terjadi menjelang dan selama bulan Ramadan. Sementara itu, kelompok volatile food, yaitu bahan makanan yang harganya cenderung mudah berfluktuasi, mengalami inflasi sebesar 0,15%. Meski demikian, terjadi perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh deflasi pada komoditas hortikultura dan beras, terutama karena sudah masuk musim panen. Di sisi lain, kelompok price mengalami inflasi sebesar 0,1%. Ini didorong oleh kenaikan harga rokok kretek filter akibat kenaikan cukai hasil tembakau serta kenaikan harga bahan bakar untuk rumah tangga. Secara keseluruhan, inflasi pada April 2021 menunjukkan bahwa tekanan harga di Indonesia masih relatif terkendali. Bank Indonesia turut berkomitmen untuk menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran tahun 2021, yaitu 3% plus minus kurang lebihnya plus minus 1%. Saat ini, angka inflasi masih berada di bawah batas bawah target tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih stabil
Dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan otoritas moneter terbukti cukup efektif dalam mengendalikan inflasi meskipun di tengah tantangan pandemi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat di bulan suci Ramadan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia diantaranya ada pemerintah pusat, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Berikut merupakan dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1. Dampak nilai kurs terhadap PDB diantaranya yaitu pelemahan nilai tukar rupiah atau depresiasi dapat mendorong ekspor karena harga barang Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan permintaan ekspor dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan luar negeri. Namun, depresiasi rupiah juga bisa meningkatkan biaya impor terutama bahan baku dan barang modal, sehingga menekan sektor industri dan meningkatkan tekanan biaya produksi dalam negeri. Jika penguatan nilai tukar atau apresiasi terjadi, impor menjadi lebih murah, tetapi ekspor bisa menurun karena barang Indonesia menjadi relatif lebih mahal di pasar internasional. Pada triwulan 1 2021, ekspor tumbuh positif sebesar 6,74% yang menunjukkan bahwa pelemahan rupiah saat itu mendorong kinerja ekspor dan membantu memulihkan PDB meski belum cukup untuk membawa ke zona positif. PDB masih minus 0,74%. Kemudian, dampak inflasi IHK terhadap PDB. Inflasi yang rendah dan terkendali seperti yang terjadi pada April 2021 menciptakan stabilitas harga yang didorong daya beli masyarakat terutama rumah tangga menengah ke bawah. Konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar dalam PDB. Ketika inflasi rendah, masyarakat cenderung tetap belanja karena harga barang atau jasa tidak melonjak tinggi yang menjaga lalu konsumsi domestik. Kemudian konsumsi rumah tangga masih minus 2,23% karena meskipun inflasi rendah, mobilitas masyarakat masih terbatas akibat pandemi dan pembatasan sosial atau PPKM, sehingga dampak inflasi yang rendah belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan konsumsi. Jadi, kesimpulannya pada triwulan 1 2021, pelemahan kurs rupiah memberi efek positif terhadap ekspor yang berkontribusi pada perbaikan PDB. Sementara itu, inflasi yang rendah menciptakan kondisi makroekonomi yang stabil. Namun, belum cukup mendorong konsumsi secara optimal karena masih ada hambatan mobilitas dan pemulihan daya beli. Kedua faktor ini membantu menahan laju kontraksi ekonomi meskipun PDB masih berada di angka minus 0,74%. Kemudian, kondisi perekonomian makro di Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu konsumsi dan investasi masih terbatas. Konsumsi rumah tangga tumbuh negatif atau minus 2,23% pada awal tahun karena mobilitas masyarakat masih dibatasi. Kemudian PMTB atau investasi mulai menunjukkan tanda pemulihan meski masih terkontraksi ringan. Kemudian nilai tukar dan stabilitas eksternal, nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran 14.000 sampai 14.500 US dollar. Cadangan devisa meningkat, mencerminkan kekuatan eksternal Indonesia yang membaik seiring naiknya ekspor dan masuknya investasi portofolio. Kemudian produk domestik bruto atau PDB, pada triwulan 1 2021 PDB Indonesia masih terkontraksi sebesar minus 0,74%, namun membaik dibandingkan kontraksi yang lebih dalam di tahun 2020 sebesar minus 2,07% secara tahunan. Kontraksi ini didominasi oleh lemahnya konsumsi rumah tangga meskipun mulai diimbangi oleh peningkatan ekspor dan belanja pemerintah. Kemudian yang terakhir, inflasi rendah dan stabil. Inflasi IHK tetap rendah, misalnya pada April 2021 tercatat 1,42%. Hal ini menunjukkan permintaan domestik belum sepenuhnya pulih, namun juga mencerminkan keberhasilan pengendalian harga dan kestabilan makro. Kemudian, sektor-sektor yang tumbuh positif, seperti beberapa sektor mengalami pertumbuhan seperti informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Kemudian sektor-sektor ini tumbuh karena kebutuhan digital dan kesehatan yang meningkat selama pandemi. Setelah itu, dukungan kebijakan. Pemerintah mengeluarkan berbagai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan insentif fiskal, bantuan sosial, dan subsidi UMKM. Bank Indonesia menjaga suku bunga rendah, memperkuat likuiditas, dan menstabilkan nilai tukar. Sinergi antar otoritas seperti BI, OJK, Kemenq,
dan LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Jadi, pada tahun 2021 menjadi titik awal pemulihan ekonomi nasional. Meskipun ekonomi belum sepenuhnya pulih, berbagai indikator menunjukkan tren positif. Stabilitas makro tetap terjaga, inflasi rendah, ekspor meningkat, dan sektor-sektor strategis mulai bangkit. Namun, keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada penanganan pandemi, percepatan vaksinasi, dan kelanjutan kebijakan stimulus dari pemerintah dan otoritas keuangan. Demikian paparan saya mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dalam memahami dinamika ekonomi nasional di tengah tantangan pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.